Karena gua juga jujur aja pas awal-awal agak bingung dikit. Gila, udah serang lagi dong. Yo, gas, 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 gas. Woi, 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 ini lo. Yo, ikut le. Yo, sini, 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 sini. Pertahanin perguruan kita. Halo sobat gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Nah, kali ini gue akan mainin game baru ya. Ini gamenya kita harus mengelola ya tempat latihan ya, seperti itulah, seperti dojo atau perguruan kayak gitulah, perguruan silat di sini ya. Jadi kalau dulu kan ada warnet apa yang kita harus ngelola warnet itu ya, warnet cave ya, simulator. Nah, ini perguruan silat simulator. Perguruan kungfu simulator ini. Ya, kita gas aja. Nah, pada video kali ini gue akan sharing dengan kalian ya, terutama yang baru main game ini, supaya tidak terlalu pusing ya untuk main game ini, apa aja yang harus dilakukan. Jadi ikuti video gue sampai akhir ya, supaya kalian nanti bertambah informasi dan banyak mengerti ya, jadi nggak bingung juga ya. Nah, pertama ini rumah kita di sini, pasti pertama mulai di sini ya. Tapi nanti kalian belum punya perguruan ya, kalian suruh nyari. Nah, kalau gue ini kan udah punya ya, jadi nanti gue sharing banyak hal. Kalau gue main dari awal nanti agak ribet juga. Nah, kita jalan ke sebelah sini. Pokoknya keluar dari rumah kita ini ada tempat duel di situ. Nah, lurus aja terus, lurus terus sini. Nanti belok kiri. Nah, ini nanti tempat ini bisa kita sewa ya. Nama perguruan gua ini namanya Cacing Kremi. Perguruan Cacing Kremi. Ya, sebelum lanjut, gue ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah berikan like, support, dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, welcome to our game channel. Kalau kalian suka dengan video-video yang gue upload di YouTube, silahkan berikan like, support, dan subscribe-nya. Oke. Nah, apa saja ketika kita mulai membuka perguruan di sini, nanti kalian pertama itu ikuti aja questnya ya, ikuti questnya. Nanti questnya itu kalau nggak salah kalian suruh bersih-bersih ruangan dulu ya, bersih ruangan, terus disuruh beli alat latihan nih dari merchant ini ya. Nanti belinya sesuai perintah aja sobat gamer. Kalau suruh beli satu ya satu, soalnya uang kita bener-bener terbatas di awal-awal ya. Nah, nanti beli, terus setelah itu tuh nanti ada murid yang harus kita rekrut. Nah, datang ke sini, nanti mereka datang sini setelah kita build ini nih, setelah kita build manager table ini, nanti ya ada yang datang sini untuk jadi murid kita. Nah, itu bisa kita terima, bisa juga kita tolak ya. Nah, ini contohnya ini nih. Ini ada murid mau daftar nih ya. Nanti bisa kalian terima, bisa kalian tolak ya. Kita duduk ke sini. Nah, nanti dia datang. Nah, ini buku sini ya, buku. Nah, nanti new student. Nah, ini ada pilihannya di sini. Jadi untuk milih murid itu sebaiknya sih, saran dari gua itu kalian lihat dia pengennya jadi dilatih jadi sampai tingkat mana gitu. Ini junior, ada junior, medium, senior. Dia mintanya junior. Nah, kalau saran gua sih kalian rekrut yang pengen senior ya. Mereka bisa ditingkatin sampai kelas senior.
Kalau ditingkatin sih sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu mungkin ketertarikan mereka lah ya, belajar bela diri itu untuk apa? Karena di sini untuk junior ini katanya kamu akan dilatih ya, pada junior level kamu bisa mempertahankan diri kamu terhadap pencuri atau pengganggu lainnya lah ya. Terus kalau dalam tingkat mediumnya kamu akan mendapat latihan yang lebih berat ya, lebih berat, lebih intens, lebih tingkat menengah lah gitu. Sensitif kita terhadap tingkat kesakitan gitu ya, jadi nggak mudah terasa sakit lah gitu, akan berkurang dan lebih bertahan lah ya. Nah kalau kita reject nanti dia pergi. Nah terus kita pilih, nah ini kan mid core, nah dia mid core jadi medium ini. Nah, di tingkat senior juga kalau yang senior tuh kamu akan menjadi top level warrior yang bisa mengalahkan lebih dari, intinya lebih dari satu lah ya, multiple opponent. Nah kan, dan kamu tidak akan merasakan sakit katanya. Jadi kalau gua sih, gua main ini pertama asal ngerekrut. Nah pas gua ngulang lagi, jadi di sini gua ngerekrut yang senior level. Jadi yang mid core sama junior nih gua kacangin aja, gua reject semuanya, reject kayak gini loh. Reject. Ada new student lagi nih. Nah ini senior nih, senior level. Nah ini kayak gini terima ini. Register. Nah tuh. Nah terus ketika lu udah ngerekrut murid, jangan lupa ngajarin dia jurus ya. Jangan lupa ngajarin dia jurus. Aduh, diserang lagi. Geblek, diserang. Baru ujung ngajarin jurus malah serang, semprul. Ingin aja. Tendangan maut. Push. Berkelit dia. Kroyok, main keroyokan pokoknya, main keroyokan. Di sini di game ini kita harus main keroyokan ya. Kalau misalkan satu lawan banyak agak ribet sih. Bisa aja kuat gitu, cuman kita asal jago hindarnya aja. Jago ngindarin serangan lawan gitu. Karena darah kita itu terbatas banget di sini. Bisa aja. Nah, mana lagi yang mau diajarin? Oh ya nggak apalah. Nanti kita kalau mau ngajarin itu mode battle dulu ya, mode battle dulu. Nanti kita tekan F3. Kalau murid-muridnya nggak ngikutin, berarti dia udah punya gerakan ini. Ini latihannya sampai 6 kali ya, lu menargetnya sampai 6 kali, nanti dia baru bisa. Nah terus kalau bisa ganti lagi, kalau mau ganti ngeraktikin yang lain, teknik yang lain, lu F3 dulu lagi baru ganti jurus. Nah, tuh 2 3 4 5 6. Nah udah 6. Nah itu jadi 6 kali. Jadi nanti kalau kurang dari 6 kali dia nggak bisa, belum bisa lah gitu, belum memahami apa yang kita contohkan lah gitu. Jadi harus 6 kali. Ini senior lagi nih, asik. Terus kalau lu pengen pengen tahu ini karakter ini juga belajar apa aja, nah lu ngomong aja dia tuh, kan dia baru belajar mukulan biasa doang ini, belum apa-apa, levelnya masih 0 gitu, umur 30. Ini apa ini, bukan umur ya. Apa? Nah jadi kita ajarin ini loh. Tuh ada yang mau daftar lagi, nggak apa-apa lah. Nih, terus tendang. 2 3 4 5. Oh kan belum kan, 6. Nah tuh udah bisa dia. Jadi gitu sobat gamers. Jadi lu harus ajarin bagaimana murid-murid lu. Nah senior lagi. Oh my god, wow. Lakukan jurus-jurus andalan di perguruan lo. Jadi lo bener harus ngajarin mereka.
Jadi ada yang belum jurus ini ya. Gua ajarin. Ikutin kan. Tuh. 2 3 4 5 6. Nah. Terus kalau lu pengen apa murid lu ngikutin lu tinggal tekan F1. Kalau lu tekan F1 sembarangan, itu semua murid yang ada dekat situ nanti sama aja diajak. Nanti mereka akan ada semacam bulat-bulat kuning di atas kepalanya tuh. Kalau yang nggak diajak nggak ada bulat-bulat kuningnya. Tuh nggak ada bulat kuningnya. Kalau yang diajak itu nanti ada bulat kuning di atasnya. Nah, ada batasnya, ini nggak semua murid lu bisa diambil. Nggak tahu ini berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15. Ternyata 15 murid ya. Itu daftar tadi didiemin aja, pergi, gak jadi di daftarnya. Jadi 15 murid yang bisa lu bawa. Nah nanti kalau udah selesai, lu kan tadi ngajak F1. Kalau mereka udah suruh pergi ya F2, dismiss. Tapi kalau lu mau ngajak mau perorangan, lu deketin orangnya sampai ada namanya, lu ajak satu. Nanti yang lain gak ikut. Cuma dia doang sendiri yang ikut. Kalau lu mau ngajak nggak random gitu. Nah itu yang awal-awal yang harus lu pahami ya. Gua share di sini supaya nggak kebingungan nanti. Terus ya tadi udah belanja, udah dapat murid, terus cara ngerekrut murid, cara milih murid, cara ngajarin, apalagi tadi cara ngajak murid supaya ngikutin. Terus selanjutnya kumpulin duit ya, kumpulin duit untuk quest dan beli alat latihan ya, dan juga untuk belajar skill baru. Lu harus kumpulin, jangan diboros-boros uangnya buat apa, gambling. Nanti ada saatnya lu bisa gambling itu maksudnya apa, kayak yang lempar dart ninja kayak gitu, terus ikut kompetisi. Jangan dulu lah ya untuk awal-awal, karena lu harus ngumpulin alat latihan. Nah kenapa lu harus ngumpulin alat latihan? Supaya murid-murid lu cepat naik level ya. Logikanya gini, lu punya 10 murid misalkan, nah alat latihannya cuma 5, otomatis ketika 5 orang itu pakai, 5 murid lainnya nganggur dong. Nah makanya lu harus punya alat latihan sebisa mungkin, sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin, karena itu akan mempercepat level karakter murid-murid lu. Nah terus juga harus bervariasi, karena apa? Karena nanti ngaruhin ke tingkat kemampuan mereka ya. Nanti gue liatin lah kenapa harus bervariasi. Mana ya, ada murid lagi nggak? Nanti kita liatin. Nah ada murid gua di sini. Kenapa ada bervariasi? Nah ini kan di sini ada keterangan itu ya, barang apa aja atau alat apa aja yang kita punya di sini. Itu nanti arahnya kemana nih? Ini kan tengah balance. Ada dia fokus ke ninju atau fokus ke nendang. Nah, alat-alat yang lu beli itu nanti dominannya kemana? Nah, kalau kebanyakan itu naikin pukulan, nanti dia bergerak ke kanan. Kalau lu kebanyakan tendangan, nanti dia bergerak ke kiri. Ya. Jadi lu harus perhatiin alat-alat yang lu beli juga, nggak asal beli. Ya, nanti itu alat-alat itu bisa mempengaruhi karakter atau murid-murid lu. Nah, lihatnya di mana itu alat itu beli buat tendang atau buat mukul. Adanya di sini nih. Mana sih? Pada itu semua lagi, pada baru pada. Nah, ini ya. Karena harus 100% ya, harus 100% baru bisa diambil. Nanti kalau enggak harus perbaiki dulu. Nah, kalau lu beli di toko, nanti lu lihat ada kuningnya di sini nih. Punching skill plus. Nah, ini berarti alat ini nambahin ke arah pukulan. Nanti kalau yang tendangan ada lagi yang nendang gitu, yang kick,
yang kick. Tendangan ke arah tendangan atau ada. Tuh ini gimana tadi nempatinnya? Tuh jadi lu harus perhatiin itu juga. Jadi jangan asal beli. Oke. Lu harus mau ke arah mana. Kenapa harus diperhatiin alatnya itu harus nambah ke pukulan tendangan? Karena nanti lu juga kan harus beli skill kan. Nah, skillnya juga nanti lu harus perhatiin kalau lu fokus ke tendangan ya cari skill-skill yang nendang kayak ini double egg kick ya. Tuh harus diambil. Kalau lu fokus ke pukulan, jadi ambil jurus-jurus yang arahnya ke pukulan gitu. Jangan pakai yang nendang-nendang. Ya ada sih yang nendangnya mungkin kayak gua masih megang eagle double kick, lumayan lah buat nendang-nendang. Kalau tendangan itu sambil loncat itu pasti dapet ya loh. Nggak masuk ke daftar skill ini, bukan pasti dapat itu ya maksudnya teh. Itu akan masuk ke daftar skill yang bawah ini tapi sebelah kanan ini maksudnya. Jadi lu mau fokus ke pukulan tendangan pun dia akan ada di sini. Jadi nggak bakal bisa diajarin ke murid lu. Kalau yang nendang sambil loncat kayak gini misalkan, sambil loncat, nggak bisa diajarin ke murid itu. Tapi lu perlu, karena kadang-kadang kalau lagi banyakan kayak gitu di kerubut, lu bisa loncat-loncat. Tapi harus perhatiin energi dulu juga, energinya. Nanti energi yang kuning tuh, yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada hijau, ada kuning, orange ya. Itu yang hijau buat HP, yang orange itu energi. Jadi perhatiin. Soalnya perhatiin, jadi soalnya suka diulang-ulang ngomong. Jadi soalnya si jurus itu pakai energi. Nah, kalau yang lain enggak. Nah, ini enggak ada energi. Nah, ini yang lompat, yang flip, double hit juga pakai energi 10 nih. Jadi lo harus perhatikan jurus-jurus dan peralatan latihannya harus sesuai. Kemudian oh iya, kan jurusnya jadi banyak ya. Jurusnya banyak, nanti lu bisa ambil banyak jurus. Cuman ya tadi gua bilang lu harus perhatiin juga ke alat latihan lu. Dan lu juga harus punya jurus favorit gitu. Jurus yang menurut lu gampang dipakai dan efektif lah gitu. Kalau gua sih lebih suka jurus yang ini sebenarnya. Nah, pertama tendangan tuh gua lebih suka yang ini nih, eagle double kick ya. Itu lebih gampang dipakainya. Terus untuk pukulan punch elbow combo ini lebih gampang. Nah, terus gue belum nemuin lagi sih. Sebenarnya ini yang double punch ini agak pusing ya pakainya ya. Kenapa agak pusing? Nah kayak gini nih maksudnya. Ini gue pakai yang double punch. Oh, kameranya jegerak. Kamera gerak. Belum lagi yang ini nih, yang flip and double hit. Ini lebih pusing lagi nih. Nah, lihat nih, lihat ya, lihat. Wow, buk. Kameranya gerak anjir, parah. Pusing gua kadang-kadang ngarahinnya. Jadi random banget itu ngehitnya. Ya aslinya juga benerannya kayak gitu sih kalau kita ngelakuin backflip gitu kan, bahkan kan kita pandangan kita bakal gini ya, wah ke atas terus langsung mukul 2 kali, tau-taunya mukul musuhnya udah ke sebelah kiri. Taunya musuhnya geser sebelah kiri, nggak ketahuan. Ini gue ya baru baru 2 ini doang yang kata gue paling enak. Kalau yang ini yang simple punch itu semua murid lu juga gatel banget telinga, bentar ya. Simple punch itu semua orang, semua murid lu bakal dapat itu ya. Ya terus walaupun lu ajarin juga mereka udah punya ya percuma gitu, nggak bakal diikutin. Selanjutnya yang mau gua share itu tadi alat batin udah, jurus udah.
Oh, kumpulin duit lagi ya. Lanjutnya nanti lu setelah quest pasti nemuin quest yang agak lumayan, agak berat gitu lah ya. Lu harus bawa anak buah, harus bawa murid-murid lu buat ngejalin questnya karena sistemnya musuhnya keroyokan. Nah, lu juga harus bawa anak buah lu, murid-murid lu harus lu bawa. Otomatis melevel mereka juga nggak bisa sembarangan kan, nggak bisa yang masih sabuk putih atau baju putih itu ya, yang masih awal-awal dopis banget lu bawa buat berantem, ya pasti kalah mereka, pasti habis jumlahnya banyak juga. Nah jadi mereka pasti harus lu naikin dulu levelnya, makanya tadi gua bilang alat latihannya bisa beli sebanyak mungkin ya, tapi variasikan gitu, jangan satu jenis doang gitu, karena nanti ngaruhin ke tadi fokus ke pukulan apa tendangannya. Terus ketika lu ngumpulin duit itu, yang penting ngumpulin duitnya selain dapat dari bayaran murid-murid lu, kan murid itu bayar ya, belajar itu bayar mereka. Lu juga bisa dapat duit dari duel. Di sini ada tempat duel. Ya, ada tempat duel di sini. Nah, ini bisa dapat duit dari sini. Cuman ini sistemnya gambling. Tadi gua bilang di awal, gambling tuh lu harus bayar dulu. Nah ini kan bayarnya 100, 500, 1000 gitu. Jadi ke awal-awal lu yang 100 aja dulu lah. 100. Nah ini bisa nyuruh murid lu, tapi gua nggak percaya sih, mereka selalu kalah. Nggak tahu kenapa lah. Sering kalah lah gitu ya, bukan selalu kalah, sering kalah. Jadi biasanya gua sendiri yang turun tangan gitu. Nah itu kan tadi bayarnya 100 ya. Nanti dapatnya kita 100 lagi, jadi nanti dapat 200 kan, ngembaliin uang taruhan kita sama dapat bonusnya. Nah ini kan pusing. Hup. Awas mukul dia. Oh, mamam tuh. Oh, dapat 200, dapat experience juga ya. Itu yang sebelah kanan itu di atas. Itu ada uang yang 4215 itu uang, yang 107 itu experience. Experience kita sebagai pelatih ya. Itu nanti dibutuhin buat beli item, alat latihan, ya, sama dekorasi juga, sama ambil jurus itu perlu itu. Nah terus selain itu tadi kita gambling dulu itu dari sini ninja ini expertnya, ini gambling. Nanti kita harus ngelemparin shuriken ya dengan poin tertentu. Nah di sini harus 48 baru nanti kita dapat. Nah ini taruhannya 25 doang sini, nanti kita dapat 50 gitu. Kalau nggak 48 nggak dapat. Berapa tuh? 8 doang. Berapa lagi nih? 5 lagi ya? Iya, kita maksimalnya 6 sih. 6 kali lemparan. Aduh. Kecil lagi angkanya. Ah, mantap, 11. Gak kena. Semprul. Ah. Waduh, sekali lempar lagi ya. Baru dapat berapa? 12 ini. Bakal bisa nih. Ya. Lulus kan. Ya. Kalau tadi kena itu bisa itu dapat 48 meleset satu kali. Nah, ini diserang lagi, semprul dah. Ayo. Woi, lu. Ikut sini. Ayo ikut sini. Ini gue suka loncat. Gak kena, semprul. Loncat. Mamam tuh. Hup. Mukul depan ngejengkang belakang. Gila. Mamam tuh. Ush.
Us. Berani-berani nyerang ke markas gua ini. Ya. Bro nih, lihat udah pada merah bajunya. Ya, tadi ada yang daftar. Kita yang nggak ada, dia kelamaan nunggu. Males sedihnya dia pergi. Wow. Ada daftar lagi tuh. Ini apa ini? Yang bikin kotor. Dan apa lu? Mau dilatih kayak apa? Senior, bagus, baru boleh masuk. Nah, ini nanti ikut champion. Ini juga taruhan, jadi kita harus bayar 2.500. Kalau menang murid kita ya dapat kelipatan 2 kali lipat ya. Jadi dapat 5.000. Kalau kalah ya hilang itu 2.500. Nggak hilang, Ketang, ada kembaliannya. Kembaliannya ada sih, nanti dapat cuma sedikit. Kalau kalah tuh dapatnya sedikit. Kita duduk aja di sini. Terus kan nanti alat-alatnya rusak ya, dan ada kotor juga. Gimana nanti kita bersihin? Nanti nih lu ikutin quest aja. Nanti di situ lu bakal diajarin cara milih di student list kita untuk nentuin orang jadi grasshopper ya. Gua di sini grasshopper itu maksimal ada 3. Ya. Grasshopper itu maksimal ada 3. Jadi lu kalau udah 3 milih grasshopper ya nggak bakal bisa lagi. Kayak gue udah punya 3 ini. 1 Yutsuko, 2 Wakana, 3 Kohana. Udah nggak bisa lagi tuh. Mereka nanti akan bersihin lantai, terus perbaiki alat. Cuman nggak gesit banget lah. Mereka nggak gesit gitu. Jadi kadang-kadang gue juga harus turun tangan ini buat kayak gini nih, perbaiki. Ya gitu sobat gamers. Nah nanti lu juga harus perluas wilayah lu, wilayah latihan ini, biar nanti bisa nampung alat latihan banyak, nampung murid juga ya. Kayak gitu. Terus ini pasti lu awal-awal main cuman ini doang, di bawah doang, yang atas nggak bisa diambil. Nanti ada syaratnya, lu harus experience gurunya dapat 50 kalau masalah awal tuh. Terus untuk yang ngambil yang samping ini experience-nya kalau nggak salah harus 100 baru bisa ambil. Ini juga gua baru ngambil ini. Nggak tahu lah ini buat apa. Kayaknya ningkatin kemampuan murid kita juga ya. Ini belajar kata katanya di sini. Ini bisa di bel. Nah, buat apa nggak ngerti gua. Cuma dibunyi doang. Dulu kesini dulu. Ada sesuatu di sini? Nggak ada sesuatu. Oh, pada latihan. Latihan lu, yang rajin lu. Terus apa lagi yang bisa gua share dengan kalian? Oh iya, ada tempat yang harus ada quest ngambil jurus, tapi nanti lu harus masuk hutan. Atau tepatnya tuh di sini sobat gamers. Nanti ada tar dulu. Ada yang daftar dulu nih. Midgore tolak. Gua nerima Midgore cuman buat jadi grasshopper. Grasshoppernya gua ambil yang Midgore. Junior mah nggak bakal dilirik sama perguruan gua mah. Ini perguruan cacing kremi, nggak butuh junior. Aduh, silent bambu nyerang. Oh ya, kalian pasti nanti bertanya-tanya gimana itu cara nyerang perguruan lain. Nanti juga ada misinya sobat gamers, ada questnya ya. Diajarin lu bagaimana cara nyerang perguruan lain. Oke. Cuman nanti kalau karakter mulu gue bilang dari tadi, kalau murid-murid udah kuat banget, nggak sepenuhnya harus ngikutin kayak di quest gitu kan. Kalau di quest tuh nanti lu harus ke tempat ini dulu nih, disaranin ke tempat ini nih sebelum nyerang tuh, ke message salon ini ya. Nah kalau udah kuat murid-murid lu,
nggak usah ke situ dulu, soalnya situ bayar 500. Yang penting kalau penghasilan pas ngerebut atau nyerang perguruan lain tuh lebih dari 500, kalau kurang kan tekor. Itu ke tempat itu tuh, jadi murid-murid kita tuh di-buff dulu, di-buff, mereka jadi lebih kuat gitu. Makanya saranin ke situ. Kalau mau ke message salon itu lu kalau bisa nyerangnya jangan satu perguruan, dua perguruan sekaligus. Jadi satu, habis itu langsung gas lagi ke perguruan lain. Soalnya kalau satu biasanya rugi gitu. Bayar message calonnya 500, dapatnya dari hasil rampasan perguruan lain paling 400 kadang-kadang. Ya seringnya rugi sih. Nah terus oh ya tadi gua mau kasih tahu quest yang harus ke taman, ke kebun. Nah ini aduh harus masuk ke sini nih. Nah ini kalau awal-awal ini ada yang jaga, ada semacam bandit lah gitu yang jaga gangster. Lu harus ngalahin mereka. Nah cara ngalahinnya itu ya lu harus bawa murid-murid lu karena mereka keroyokan sistemnya. Lu bawa 15 orang murid lu. Nah itu kalau bisa yang udah tinggi-tinggi levelnya, jadi nggak bakal kalah. Kalau misalkan yang level-level rendah, apalagi yang putih masih baru gabung, aduh, tuh wow, rata itu jamin rata. Terus juga ini gua belum tahu ya, belum tahu tuh ini ada bangunan yang bisa kita beli, udah bisa gua beli nih harusnya, cuman duitnya kayak kurang. Nah, ini buat apa ini bangun ini nih buat gamers ya, ini foreign tuh 15.000 gila kan, udah bisa gua beli nih, udah bisa, tapi uangnya belum cukup gitu, gua harus ngumpulin duit lagi. Buat apa ya, gua penasaran. Kalian juga pasti yang belum main game ini penasaran kan itu buat apa. Ya nantilah gua kumpulin duit dulu ya. Nah ini kalau udah malam kayak gini kita harus pulang. Nah pulang tuh nggak usah ribet-ribet jalan kaki. Habis kita bisa teleport. Ini hebat ini. Bisa pas travel. Ada yang daftar lagi nggak nih sebelum gua pulang nih? Nggak. Ya tar dulu. Nah biasanya kalau malam kayak gini tuh kenapa ini sih? Gua ngecekin alat dulu. Ngecekin alat ini nih ada yang rusak nggak. Kalau di bawah 10, under 10 biasanya gue perbaiki lah, gak usah nunggu besok. Kalau misalkan masih di atas 10 gue biarin ya. Soalnya lainnya dua, soalnya biaya perbaikannya ya, itu baik itu rusak ataupun baru sedikit rusak ya, rusak parah ataupun sedikit rusak, biaya perbaikannya sama. Jadi rugi kalau diperbaiki, misalkan baru 90% lo perbaiki, rugi itu. Uangnya biaya perbaikannya sama soalnya. Yang tadi perbaiki itu. Nah, terus lu juga selain alat-alat ini juga lu beri poster kayak gini nih buat nambahin, katanya sih buat nambahin semangat ya, semangat dan keberanian murid-murid kita. Oh ya ada yang daftar malam-malam. Senior terima ya, latihannya besok aja ya. Udah malam nih, mau pulang master, mau pulang nih master. Terus beli pot kayak gini tuh untuk naikin happiness. Ini kayak radio kayak gitu, beli-belilah. Tapi nggak tahu sih, gua nggak ada cara ngaruhnya di mana, nggak ada meternya, soalnya nggak ada keterangannya di gamenya. Ini happiness berapa kayak gitu, nggak ada keterangannya. Gua nggak nemu. Coba kalau kalian yang tahu ada status kayak gitunya di mana, komen di kolom komentar ya. Soalnya gue nggak nemu di mana statusnya ya. Di school setting bukan. Ini kita bisa nyeting itu di ranking mah, ini untuk ngeliatin tingkatan murid kita. Student untuk nerima student list. Nah ini nggak bisa, nggak ada yang lain gitu. Oh ini bisa diganti namanya. Suka Juliana. Nah, kayak gini doang, nggak ada lagi keterangannya. Murid-murid kita happinessnya berapa, nggak ada. Nah ini fast travel ya, pulang ke rumah pakai map, tekan M, terus pas return home yang pojok kiri nih, langsung pulang. Oh langsung tidur.
Nah, ini di sini di game ini save-nya jadi pas tidur sobat gamers ya. Jadi lu harus tidur buat nge-save ya. Makanya disaranin tiap malam tuh pulang ke rumah buat tidur. Jadi maksudnya apa? Biar di-save ya progres lu. Nah, kayak gitu sih yang bisa gua share untuk di video ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang baru main game ini ya, supaya nggak terlalu bingung juga. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, informasi lah informasi kalau kalian bingung mainin game ini ya di awal-awal. Karena gua juga jujur aja pas awal-awal agak bingung dikit. Gila, udah serang lagi dong. Yo, gas. Woi. Ini lo. Yo. Ikut le. Yo, sini. Pertahanin perguruan kita. Serang lagi. No, udah rusuh aja di situ. Oh, itu udah dikerubutin. Ini yang sini agak rame nih. Nah, ini nih. Emang awal-awal gue juga agak bingung sih ngebedain murid kita sama murid perguruan lain. Tapi yang jelas pakaiannya bisa agak beda. Ini celananya beda loh, oranye. Kalau di kita nggak ada yang baju biru celana oranye. Udah kelar. Woi, kalian terima kasih udah bantu. Ya, sono. Mau pergi lagi, salah. Ya, kayak gitu sobat gamers ya. Ya, mudah-mudahan sih video ini bisa membantu kalian untuk memahami game ini. Gue juga baru main banget ini. Jadi masih agak bingung gitu. Tapi yang mudah-mudahan yang gua rasakan di awal-awal main game ini ada hal-hal yang membingungkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian supaya kalian tidak kebingungan kayak gua. Itu aja sih yang bisa gua share di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Gua ucapkan terima kasih bagi kalian yang semua yang sudah nonton video gua sampai akhir, dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah memberikan like, support, dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, welcome to Agame Channel. Kalau kalian suka dengan video-video yang gua upload di YouTube, silahkan berikan like, support, dan subscribe-nya. Ya, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.